Oke teman-teman, kembali lagi dengan Riwan Saleh Saleh Official. Sekarang kita lagi ngarit ya teman-teman. Nah, jadi saya ngarit di tempat biasa ya, ngarit rumput sapi. Karena dalam beberapa hari ini saya tidak angon nih teman-teman. Karena keadaan saya sibuk ya. Jadi saya ngarit ya teman-teman. Inilah hari ini teman-teman ya. Luas ya, luas banget di sini areanya, tempat ngarit banyak jenis rumput teman-teman. Di sini juga seperti biasa ya, ada rumput bayam-bayaman di sini banyak teman-teman. Nah ini nih teman-teman ya, ini bayaman semua ini teman-teman. Kalau sebanyak ini kalau kita benar-benar serius ngaritnya ini paling 1 jam ini. Di sana juga di atas sana teman-teman ya, banyak juga. Ini dia. Sini nanti saya arit bayaman campur kacang-kacangan juga ya, jadi biar enggak makannya milih-milih, jadi harus jenis rumputnya banyak ya teman-teman. Kemudian teman-teman, di sini saya ngarit tuh udah 3 karung ya teman-teman, kelihatan putih tuh. Jadi saya mau ngarit 6 karung, baru selesai ngarit 3 karung ya teman-teman, untuk makanan ternak kita ya. Inilah teman-teman ya, sangat luas area tempat pengaritan kita ya. Ini juga ya, di atas sana banyak juga ya. Sini cocok banget teman-teman. Nah ini teman-teman karungnya, karungnya 50 kilo, dan saya ngarit pakai 2 motor ya, dibantu sama orang tua, motor CBR sama Shogun ya, Shogun lama. Ini teman-teman ya. Jadi teman-teman, di sini saya ngaritnya sore hari sini ya, karena biar cuaca tidak panas banget. Jadi bagusnya ngarit itu sore. Jadi kalau sore itu ya teman-temannya, kita pasti kalau ngarit sore itu rumput-rumput bayaman tuh kelihatan semua ya. Jadi teman-teman, inilah motor saya teman-teman, CB150R Shogun juga ini ya, Shogun lama ini. Ini teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita spill ya, ngasih makan ternak kita. Nah ini teman-teman, tadi kita pasang ngarit 6 karungnya, jadi kita kasih ini yang induan ini teman-teman ya, induan yang sudah bunting ini udah 6 bulan. Jadi induan ini harus makannya banyak ya, supaya perkembangan kehamilannya itu bagus dan tidak terjadi apa-apa ya teman-teman ya. Kalau ini teman-teman makannya lahap dia. Teman-teman bisa perhatikan sendiri ya, makannya sangat lahap ini. Ini teman-teman, induknya ini memang kecil ya teman-teman, cuman dia ini pintar ini teman-teman. Pintarnya kenapa? Dia bisa menjaga anaknya nih. Jadi ada juga sapi itu ya, kalau udah beranak, jadi untuk ngurus anaknya dia susah ya. Kalau ini dia penyayang teman-teman, penyayang banget dia sama anaknya nih, induknya, karena anaknya sudah lepas nyusu nih ya, yang ada umur 1 tahun itu. Jadi tidak mau nyusu lagi karena tahu induknya ini sudah bunting lagi. Jadi kita harus ngasih makan banyak ini teman-teman ya, rumput bayaman, supaya produksi susunya itu nanti pas kehamilan banyak ya. Jadi biar tidak khawatir kita, supaya anaknya nanti bisa nyusu ya teman-teman. Inilah teman-teman ya, ini sapi ini saya ikat di pohon sawit teman-teman ya, karena beberapa hari
kita tidak aman, jadi saya ikat aja semua, saya ikat di pohon sawit ya teman-teman. Jadi kalau diikat kayak gini dia nggak kemana-mana kan, cukup kita kasih makan, jadi dia langsung makan aja seperti ini. Itu nanti habis tuh teman-teman ya. Habis pokoknya tuh, nggak nyampe 3 jam itu udah bersih nanti teman-teman ya. Karena keadaan sapinya jadi lapar dia, jadi makan terus ya teman-teman ya. Ini dia teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita mengarah ke bandutnya atau pejantan ini ya. Ini dia teman-teman ya. Ini juga kita kasih makan banyak ini, karena ini juga makannya dia kuat teman-teman. Jadi ini pun jantan ini udah usianya 2 tahun ya, udah berubah warnanya jadi hitam. Ini 2 tahun dulu ini teman-teman, induknya saya jual dulu ini, jadi saya pisah dari umur 6 bulan ini yang jantan ini, jadi perkembangannya kurang sedikit bagus ya teman-teman karena dipisah. Jadi kepada teman-teman yang punya ternak ya kan, ketika sapi kita melahirkan ya kan, jadi tidak usah dipisahkan dengan induknya ya, karena itu pengaruh ke pertumbuhannya teman-teman. Karena sapi itu juga umur 6 bulan masih membutuhkan susu dari induknya ya untuk pertumbuhannya. Jadi itu teman-teman, kalau kita pisahkan pertumbuhannya kurang atau lambat ya. Ini usia udah 2 tahun nih. Ini dia. Dulu warna lahir dia ini putih, jadi berubah jadi hitam dia ini teman-teman. Karena ciri khas sapi Bali itu warnanya sebenarnya seperti ini kalau udah pejantan dia. Cobalah teman perhatikan, besok sapinya kalau ada yang jantan pasti berubah warna hitam seperti ini teman. Ini makannya lahap ya teman-teman, jadi porsinya ini dia lebih banyak ini teman-teman. Beda sama yang tadi ya. Dia juga harus kuat makan ini teman-teman. Itu juga saya campur kacang-kacangan, kan nampak yang lebar itu rumput kacangan bayaman. Jadi saya campur, kalau ini dia suka dicampur ya teman-teman. Ini juga saya ikat juga dia. Setiap sapi saya ikat di bawah pohon sawit. Jadi teman-teman, jadi itulah kalau kita ternak sapi ini teman-teman ya, harus jeli kita lihat ternak kita. Terkadang kalau kita tidak perhatikan, ada juga sapi kita ini tidak mau makan dia teman-teman, kita kasih rumput sedikit, jadi itu bisa jadi sapi kita kena penyakit. Ada juga tidak mau makan terus suhu badannya panas. Kalau udah seperti itu teman-teman ya, kalau menurut saya boleh teman panggil menteri hewan supaya dicek, karena dia ahlinya ya teman-teman. Biasa karena saya dulu waktu pemula ya kan ternak ini, saya bingung, kenapa sapi ini nggak mau makan ya, kenapa, rupanya dia sakit BF teman-teman, panas badannya karena cuaca juga teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ini dia ke sapi dere kita ini yang udah usia 1 tahun. Ini usianya udah 1 tahun teman-teman. Kayak induknya ini yang tadi ya, yang warna kemerahan ini juga makannya kuat ya teman-teman. Ini anak kedua dia teman-teman. Kemarin itu ini lahirnya kita tarik ya teman-teman, induknya itu nggak sanggup kemarin melahirkan, jadi kita tarik. Jadi saya sendiri yang narik teman-teman. Saya tidak panggil mantri karena saya istilahnya begitu tahu sedikit tentang ilmu peternakan, jadi saya bisa lah teman-teman menanganinya. Intinya sapi itu kalau kita mau lahirkan
Jadi kita perhatiin teman-teman sapi itu ya, biar kita paham ya teman-teman. Kebanyakan orang kan tidak open gitu kalau sapi mau melahirkan. Kalau saya perhatikan dari mulai keluar cairan itu teman-temannya, kayak gelembung seperti bola kasih dari kemaluannya terus pecah. Kalau udah pecah itu air ketubannya teman-teman. Jadi itulah tanda-tanda sapi mau melahirkannya teman-teman. Nah, ini usianya udah 1 tahun, masih dere namanya. Jadi umur 1,5 tahun nanti udah bisa kita kawinkan lagi ya sapinya ini, kalau dia sudah birahi ya. Tapi kalau belum birahi belum bisa kita kawinkan ya teman-teman, karena salah satu ciri yang bisa kawin itu dia udah bisa birahi. Kalau tidak birahi berarti belum bisa teman-teman. Itulah siklus tentang sapi ya teman-teman. Jadi di sini perlu kita ketahui ya, kita harus jelilah memperhatikan ya, karena bagi kita seperti itu tuh rugi bagi kita kalau sebagai peternak ya. Kalau sapi kita udah birahi tidak kita kawinkan rasanya rugi, karena dari siklus harinya itu yaitu 21 hari tuh. Setiap 21 hari sapi ini pasti birahi. Jadi harus kita perhatikan ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya, ini juga sama kayak induknya, ini makannya lahap. Tidak milih-milih nih teman. Nah, cuman makannya beda kayak induknya. Kalau ini dia mau minyak rumput, kalau induknya makannya bersih. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke indukan ini teman-teman, yang anaknya jantan baru usia 3 bulan. Nah ini dia teman-teman ya, ini mungkin sedikit induknya sedikit kurus dia teman-teman, karena dia kurang makan juga ya. Terus ini indukannya ini teman-teman liar, ini susah untuk dipegang. Beda kalau sapi yang lain ya, agak jinak. Kalau ini tidak teman-teman, agak melawan dia. Kalau yang ini sapi indukan ini itu anaknya jantan ya, umur 3 bulan. Jadi ini kemarin waktu dia gunting itu di IB ya, sama mantri juga ya. Nah, jadi kemarin saya panggil mantri di IB, jadi ini sekali suntik langsung jadi. Itulah anaknya yang jantan tadi teman-teman ya, yang di samping di area tadi. Ini kemarin itu teman-teman, ketika melahirkan kemarin, induknya ini pandai loh, karena udah 4 kali beranak induknya ini yang keempat anaknya kan, jadi udah biasa dia beranak. Jadi kemarin itu pas mau pecah ketuban tuh tidak ada kami lihat teman-teman, tiba-tiba aja, karena kami tunggu-tunggu kok belum lahiran ini, tiba-tiba pas saya lihat paginya udah anaknya udah keluar sendiri. Nah jadi ini pinter ini melahirkan tanpa dilihat ini. Nah inilah sapi ini teman-teman. Jadi sapi ini juga belum birahi sekarang ya, karena belum nampak, karena ini harus kita suntik ya teman-teman, sama suntik perangsang supaya sapi ini birahi lagi. Jadi kalau udah birahi lagi nanti kita akan IB dia, kita panggil mantri sini, akan saya minta nanti untuk IB bibit sapi PO ya, kalau nggak Brahman, jadi biar silang. Biar kita kawin suntik silang nanti biar anaknya rambon teman-temannya. Nah jadi sekian dulu dari saya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, supaya channel kita ini semakin berkembang ya teman-teman, dan saya juga semakin rajin untuk buat konten-konten yang lebih menarik untuk teman-teman. Oke teman-teman.